Ya, selamat pagi Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi hari ini saya ambil dari Keluaran pasal 17 ayat 11 sampai 13. Keluaran pasal 17 ayat 11 sampai 13. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat tadi menceritakan ketika orang Amalek datang menyerang Israel di Rafidim. Nah, menghadapi serangan itu, Musa sebagai pemimpin yang dipilih Allah memberi tugas ya kepada Yosua untuk menyiapkan pasukannya menghadapi serangan dari orang-orang Amalek. Kalau di ayat sebelumnya dikatakan di sana bahwa Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Nah, Yosua melakukan perintah itu, lalu pergi berperang melawan orang Amalek. Musa sendiri bersama Harun dan Hur naik di atas puncak gunung. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sana ada kejadian yang sangat menarik dan luar biasa. Kejadiannya apa? Kejadiannya adalah ketika Musa mengangkat tangannya, maka tentara Israel menjadi kuat. Tetapi apabila ia karena lelah menurunkan tangannya, maka sebaliknya tentara Amalek yang lebih kuat. Nah, Bapak Ibu Saudara, menyadari akan hal itu, Harun dan Hur yang menemani Musa pada waktu itu membuat atau mengambil sebuah batu untuk tempat Musa duduk. Kemudian mereka menopang kedua tangan Musa, seorang di sebelah kiri dan seorang lagi di sebelah kanan, sehingga tangan Musa terus teracung, ya, terus terangkat sampai matahari terbenam, sehingga Yosua dan seluruh tentara Israel mengalahkan tentara Amalek. Tuhan memberikan kemenangan yang besar itu kepada Israel karena ada kesehatian di sana, ada kerjasama di sana, Bapak Ibu Saudara. Musa sebagai pemimpin dan Yosua sebagai tentara berperang di medan pertempuran. Ya, Musa mengangkat tangan dan terjadi kemenangan yang luar biasa atas bangsa Israel. Tetapi ketika dia kelelahan dan menurunkan tangannya, terjadi kekalahan atas bangsa Israel. Di sini ada sebuah kerjasama, ada sebuah kesatuan yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Ya, dan melihat hal tersebut, Harun dan Hur berinisiatif untuk Musa itu duduk, dan kemudian mereka menopang kedua tangan Musa, sehingga Musa terus tangannya teracung atau terangkat, dan kemenangan terjadi atas bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa maknanya bagi kita, bagi gereja Tuhan? Maknanya adalah
kerjasama atau kesehatian itu sangat penting dan luar biasa. Untuk mencapai hal yang luar biasa dibutuhkan sebuah kerjasama, dibutuhkan kesehatian yang luar biasa untuk satu maksud, yaitu kemenangan. Gereja adalah sebuah tim, bukan perseorangan ya, tetapi sebuah tim di mana kerjasama itu harus senantiasa dibutuhkan, kerjasama atau kesehatian senantiasa harus dibutuhkan, sehingga ada sebuah kekuatan yang luar biasa di sana. Kita harus bekerja sama, Bapak Ibu Saudaraku, kita harus bersehati senantiasa untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Kita memerlukan pemimpin, kita juga memerlukan pelayan-pelayan Tuhan, kita juga memerlukan pendoa di sana. Nah, tadi dikatakan bahwa ketika Musa mengangkat tangan, terjadi kemenangan-kemenangan yang luar biasa atas bangsa Israel terhadap pasukan Amalek. Bagian kita, Bapak Ibu Saudaraku, ya, kita menopang. Ada orang-orang yang menopang pemimpin-pemimpin kita supaya apa? Supaya tidak kelelahan. Karena ada tanggung jawab besar di sana. Seperti ayat ini dikatakan, ketika Musa mengangkat tangan terjadi kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Tetapi sebaliknya ketika Musa lelah dan menurunkan tangannya, ada kekalahan-kekalahan yang besar. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita belajar dari kejadian ini, kita saling menopang satu dengan yang lain, kita ada pendoa-pendoa yang menopang pemimpin-pemimpin kita, supaya apa? Pemimpin-pemimpin kita terus mengangkat tangan, terus memegang visi, dan tentara-tentara atau pekerja-pekerja di dalam gereja itu yang mengerjakan visi, mengerjakan panggilan yang diberikan kepada pemimpin kita, sehingga ada kesehatan di sana dan ada kemenangan-kemenangan terhadap visi-visi yang Tuhan telah tetapkan. Karena apa? Karena ketika pemimpin kita lelah, itu tidak baik bagi kita. Ibrani 13 ayat 17 berkata, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Ya, dikatakan pemimpin-pemimpin kita harus bergembira, katanya. Ya, sehingga tidak berkeluh kesah, karena tidak akan membawa keuntungan bagi kita. Ketika pemimpin berkeluh kesah, tidak bersuka cita, tidak bergembira, tidak membawa keuntungan bagi kita. Harus ada orang-orang yang menopang, harus ada orang-orang yang senantiasa menopang kedua tangannya untuk terangkat senantiasa, sehingga kemenangan-kemenangan terjadi. Visi-visi yang besar, visi-visi yang dari Tuhan itu terlaksana dan berhasil dengan luar biasa. Karena apa? Karena ada kesehatan yang luar biasa. Dan pagi hari ini, Bapak Ibu Saudaraku, melalui renungan firman Tuhan dari Kejadian 17, dari Keluaran 17 tadi, kita belajar bahwa kita masing-masing punya bagian, kita masing-masing punya tugas, kita masing-masing punya andil dalam sebuah pelayanan. Ya, masing-masing begitu penting. Ya, ada Musa yang terus mengangkat tangannya, ada Harun dan Hur yang menopang tangan Musa supaya terus terangkat, dan ada Yosua dan tentara-tentara yang berperang di lapangan. Dan ketika pemimpin mengangkat tangan terus-menerus, Musa mengangkat tangan, terjadi kemenangan-kemenangan yang luar biasa.
Mari Bapak Ibu Saudara, kita sebagai gereja Tuhan terus bersehati, saling mendukung satu dengan yang lain, saling bekerja sama, karena kita tahu semua kita adalah penting di mata Tuhan untuk visi yang besar, sehingga kemenangan-kemenangan atau visi-visi yang Tuhan sudah berikan kepada kita boleh terlaksana dan ada kemenangan yang luar biasa. Terus semangat, Bapak Ibu Saudara, untuk mengerjakan secara bersama-sama, untuk terus bersehati, untuk terus berkonsolidasi, sehingga kita mengerjakan visi ini dengan luar biasa. Ya, satu visi banyak aksi katanya. Ya, ada visi yang besar, tetapi aksinya banyak, tetapi semua untuk sebuah visi yang Tuhan telah tetapkan bagi gerejanya. Mari kita terus bersatu, bersinergi satu dengan yang lain, dan terus bersemangat di bagian kita masing-masing, memberikan yang terbaik, memberikan yang maksimal untuk Tuhan melalui gerejanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima